Rocky Gerung, milenial anggap Ganjar dan Puan adalah orang bodoh. Ditulis oleh Jo Putra di siworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Manusia dungu seperti Rocky Gerung yang pemikirannya ibarat sedang masturbasi otak namun sering ejakulasi dini selalu tidak dapat memuaskan diri sendiri. Akibatnya kepuasan yang tak pernah dicapai menjadikan mulutnya sering meracau, tak dapat dikontrol. Rocky tanpa malu menyatakan sikapnya dengan melontarkan pernyataan yang bombastis dan ngawur, menyerang siapa saja yang pro terhadap pemerintah. Tentu Rocky melakukan ini semua karena sesuai pesanan dan perjanjian antara dirinya bersama Bohir. Ia tidak peduli segala pernyataan yang keluar dari mulut sampahnya, apakah hal tersebut benar ataupun salah. Yang terpenting adalah menyerang dan menyindir pemerintah supaya menjadi sorotan sampai kapanpun. Inilah mengapa banyak stasiun TV yang masih memerlukan jasa Rocky sebagai narasumber untuk menaikkan rating karena berharap kaum sebelah akan banyak yang menonton. Setiap statement yang dilontarkan Rocky bisa menjadi bahan pemberitaan yang akhirnya menjadi polemik di tengah masyarakat umum. Narasi yang baru-baru ini dibangun Rocky Gerung mendapatkan perhatian dari sejumlah pihak. Perbincangan mengenai dunia perpolitikan di Indonesia, yakni ada sejumlah kekonyolan terkait dengan calon presiden 2024. Rocky menyebut bahwa menaikkan elektabilitas Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani merupakan hal yang konyol. Pembahasan itu Rocky sampaikan dalam diskusi memprediksi kemunculan capres ala pembagian wilayah penanganan COVID Jawa Bali, non-Jawa Bali, di mana acara digelar di kedai kopi. Pembicaraan dimulai ketika bicara perbincangan Rocky dengan kaum milenial di Indonesia dan beberapa negara. Ia mengaku para kaum milenial heran atas isu-isu politik yang terjadi di Indonesia. Saya berdiskusi dengan kaum milenial, mereka mendengar kekonyolan-kekonyolan dalam politik kita. Banteng versus celeng, dia bingung, kata Rocky. Ia juga menambahkan bahwa kaum milenial ingin tokoh-tokoh politik menaikkan hal yang berbau akademik terkait dengan Society 5.0 yang fokus pada pembahasan gender equality sampai human rights. Untuk itulah Rocky berpendapat dengan menaikkan elektabilitas Ganjar atau Puan merupakan hal yang konyol. Pasalnya, kaum milenial menginginkan sosok calon pemimpin negara yang peduli dengan kesetaraan gender hingga demokrasi. Jadi konyol kita berupaya menaikkan elektabilitas Ganjar, padahal bagi milenial itu orang bodoh. Demikian juga Puan. Sama, mereka anggap ini orang gak ngerti new grammar of world politik adalah gender equality, demokrasi, human rights, tambah Rocky Gerung. Di sini saja Rocky ketahuan ngibul. Pertama, kapan RG memperbincangkan hal ini ke kaum milenial? Kedua, pembicaraan tidak hanya kaum milenial dari Indonesia, tetapi milenial dari beberapa negara. Kapan dan di mana ya? Lagi pula perbincangan Rocky terkait kesetaraan gender, demokrasi, dan hak asasi manusia merupakan hal yang sudah basi dan berjamur. Saya maklum saja, mungkin Rocky terlalu sibuk dengan bercocok tanam di tanah sengketanya sehingga dia tidak update pengetahuannya. Jejak digital membuktikan bahwa Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan sebagai provinsi yang menjunjung kesetaraan gender, sehingga tidak perlu dipertanyakan kembali ke Ganjar mengenai kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Begitu pula dengan Puan Maharani, yang tentunya sebagai perempuan sering mengangkat isu kesetaraan gender di setiap kesempatan. Di sini Rocky asal jeplak dan bacot dengan tidak melakukan riset dulu bahwa banyak jejak digital yang Puan angkat mengenai isu gender equality. Pertanyaannya sekarang, sebutkan salah satu tokoh pilihan milenial yang concern dengan isu gender equality hingga demokrasi. Apakah AHY dan Anies? Ayo Rung, dijawab dan jangan jadi dungu. Saya dapat menyimpulkan bahwa Rocky sedang menggiring opini mengenai isu milenial yang secara tidak langsung mempromosikan junjungannya, yakni AHY, sebagai alternatif calon presiden dari kaum milenial. Betul kan Rung? Karena pada diskusi tersebut pria yang mengaku profesor ini mengkritik masalah Presidential Threshold atau PT untuk pencalonan presiden. Untuk itulah saya dapat menilai jika PT ditiadakan maka dengan leluasa AHY akan maju mewakili kaum milenial yang menurut Rocky kritis dan pintar. Rocky pun beranggapan ambang batas pencapresan menunjukkan oligarki politik di Indonesia sedang berkembang biak mencetak politisi. Yap, tak terkecuali keluarga Cikeas yang sedang beternak oligarki dan dinasti demi ambisi politik dan kekuasaan. Kaum milenial juga tidak dungu seperti Rocky Gerung yang mengaku profesor tetapi bisa ditipu membeli tanah dengan sertifikat palsu. Masih banyak anak milenial yang berakal sehat akan memilih pemimpin sesuai kriteria mereka. Hanya kaum kadrun milenial yang memilih calon pemimpinnya yang tidak memiliki prestasi yang membanggakan, seperti Anies misalnya.
Selain itu, buat apa memilih calon yang milenial seperti AHY apabila pengalaman politik sangat minim dan terkesan dipaksakan? Tentunya akan bodoh apabila ada kaum milenial yang memilih calon seperti ini. Jangan bicara atas demokrasi, HAM, dan kesetaraan gender apabila Rocky belum merasakan sebagai pejabat publik. Teori lebih mudah untuk dihafal, tetapi praktik di lapangan adalah buku hidup yang sebenarnya untuk dipahami dan dipelajari. Pernyataan Rocky mengenai milenial menyebut Ganjar dan Puan bodoh hanya mengada-ada, dan tentunya ini sebuah pembunuhan karakter. Pernyataan Rocky hanya didasari karena kecemburuan dan sakit hati karena junjungannya AHY tidak dilirik untuk menjadi pemimpin negara ini. Membuat framing Ganjar dan Puan bodoh hanya untuk menggiring masyarakat untuk berpaling ke figur lain. Rocky sedang menggiring narasi busuknya agar calon alternatif seperti AHY yang lebih muda dapat dijadikan pilihan tepat bagi kaum milenial. Tetapi Rocky tetap dungu bahwa tidak semua pemilih milenial memilih calon dari kalangan milenial karena kaum milenial percaya dengan hasil, kinerja, komitmen, dan pembuktian, bukan yang hanya bicara manis tebar pesona, tetapi minim dalam pengalaman dan prestasi. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Terbongkar, drama terbaru 57 pecatan KPK ngalahin sinetron ABG. Ditulis oleh Nina Nur di sword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Drama adalah sebuah bentuk karya sastra. Penyebutan kata drama juga dipakai sehari-hari sebagai istilah yang berkonotasi negatif. Biasanya menggambarkan situasi yang diada-adakan, direka-reka, diperagakan sebagaimana sebuah tontonan drama. Tentunya ini bukan karya sastra, namun hanya sekedar akal-akalan untuk memberikan kesan tertentu, untuk menciptakan narasi tertentu, untuk mempengaruhi targetnya, agar percaya pada kondisi dan situasi yang dibikin drama itu. Kayak anak ABG di sekolahan yang cari perhatian dengan memainkan drama, sama halnya dengan politisi yang memainkan drama terzolimi, playing victim, mencari sensasi dan perhatian publik. Jika ada sebuah lembaga negara yang tugasnya menangani masalah serius namun juga mempertontonkan drama lebay, maka apa yang akan didapat ketika drama itu terbongkar? Ya, kecaman dan tertawaan publik kan? Itulah yang terjadi di KPK. Oknum-oknum pegawainya sangat fasih memainkan drama, khususnya mereka yang kerap jadi bahan pemberitaan media, yakni mereka yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK dan dianggap tidak bisa lagi dibina, sehingga pilihan satu-satunya buat mereka adalah diberhentikan alias dipecat. Salah satu dari mereka yang paling banyak diberitakan oleh media adalah Novel Baswedan. Novel ini sepertinya jadi hobi main drama, terlihat dari pernyataannya yang pelin-pelan. Contohnya, entah sudah berapa kali diberitakan di media massa bahwa Novel ingin keluar dari KPK. Pasca revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, Novel sudah menyebut-nyebut keinginannya untuk keluar dari KPK. Kemudian hal itu dia ulangi lagi pada tahun 2020. Misalnya saat dia berbincang dengan Karni Ilyas dalam video YouTube pada bulan November 2020. Lalu dia ulangi lagi pada bulan Juni tahun ini. Pasca hasil asesmen TBK diumumkan, Novel menceritakan lagi bahwa dia sudah ingin mengundurkan diri dari KPK sejak 2019. Ya, kalau keluar dari KPK, kenapa Novel terus saja omdo alias omong doang? Ngapain diserukan sendiri tapi tidak juga direalisasikan, ya kan? Sementara dalam tahun 2020 ada 43 pegawai KPK yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Dari alasan keluarga, alasan pengembangan karir, hingga mempermasalahkan kondisi KPK. Kalau bukan drama, apa dong namanya? Lebay dah. Lucunya lagi, begitu sampai pada hari terakhir Novel dan 56 pegawai yang tidak lulus TWK di KPK pada tanggal 30 September lalu, mereka menyatakan akan pergi ke Istana Negara menemui Presiden Jokowi untuk menanyakan kepastian hukum status mereka. Lalu kemudian menyiapkan langkah hukum gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, baik Mahkamah Agung atau MA maupun Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan keputusan yang mendukung hasil tes TWK. Loh, katanya mau keluar, tapi begitu dipecat malah gak terima. Jadi maunya apa? Drama lagi. Besoknya Novel pun terus saja memainkan drama, memberi pernyataan lewat akun media sosialnya bahwa pada tanggal 30 September itu dia dan kawan-kawannya itu resmi berhenti dengan hormat dari KPK, menyebut bahwa mereka keluar dengan kepala tegak karena menjaga integritas. Pernyataan ini menghiasi berbagai media, seolah Novel dan kawan-kawan mengundurkan diri dari KPK, padahal aslinya yang dipecat.
Masa sekelas pegawai KPK tidak bisa membedakan antara berhenti dan diberhentikan? Pantesan gak bisa membedakan antara korupsi dan kelebihan bayar. Drama terus. Novel dan kawan-kawan memang kemudian mendapatkan tawaran untuk direkrut oleh Polri. Keinginan untuk merekrut 57 ex pegawai KPK ini disampaikan langsung oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Menurut Kapolri, Presiden Jokowi sudah menyetujuinya. Sudah ada pertemuan awal antara para ex pegawai KPK dengan tim Polri. Pada tanggal 4 Oktober lalu, sesudah itu, pihak ex pegawai KPK ini menyatakan siap berkontribusi di Polri. Terakhir, Polri sudah menegaskan bahwa tidak akan ada proses seleksi dalam perekrutan mereka. Nah, kurang enak gimana? Sementara banyak warga masyarakat yang kena PHK selama pandemi dan sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan baru. Harusnya 57 pecatan KPK ini bersyukur dengan solusi yang mereka dapatkan. Namun ternyata mereka malah memainkan drama baru. Ini terlihat dari serangkaian berita yang dirilis media sejak awal minggu ini. Coba kita lihat beberapa dari media itu. Misalnya dari Tempo.co, Tribunnews.com, dan CNNindonesia.com. Narasinya serupa dan seragam, memposisikan 57 ex pegawai KPK ini sebagai korban, playing victim lagi, drama lagi. Dan sungguh lebay drama ini. Ketua KPK Firly Bahuri disebut terus sebagai pihak yang memecat mereka, memberi kesan semena-mena padahal sudah sesuai prosedur. Sudah pula diperkuat dengan putusan MA dan MK. TWK pun jelas dipakai sebagai bagian dari proses seleksi calon PNS, tidak hanya di KPK. Lalu mereka ini juga langsung mendapatkan posisi di Polri. Kok ya masih sempat-sempatnya memainkan drama lagi? Tanpa ilmu tertentu, hanya bermodalkan nalar, para netizen pun sukses menguliti drama para ex pecatan KPK ini. Misalnya dalam menanggapi berita dari Tempo.co yang disebarkan lewat akun Twitternya, para netizen ramai-ramai mengecam kelakuan mereka. Misalnya seorang netizen mengecam cara para ex pecatan KPK ini mencari simpati, tanyakan kemana semua pengalaman di KPK dan ijazah yang mereka punya. Apa nggak laku buat mencari kerja? Katanya orang-orang terbaik, kok cari kerja saja nggak mampu? Netizen lain tanpa basa-basi menyebut tidak ada gunanya bagi ke-57 pecatan KPK itu untuk playing victim. Dipecat ya terima saja. Emangnya energi negeri ini dihabiskan cuma untuk mengurus 57 orang itu saja? Ada pula netizen yang menyebut mereka manja. Ada yang menyarankan agar mereka jangan banyak gengsi, jangan hanya mengeluh. Reaksi yang menohok datang dari seorang dosen Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, Ade Iva Wicaksono. Lewat media sosialnya, Ade menyebut berita-berita yang beredar soal ex pecatan KPK sebagai upaya playing victim. Menurut Ade, ada banyak orang di PHK sejak pandemi. Ada yang tidak berpendidikan tinggi dan tidak mengiba-iba. Ade menyerukan agar para ex pecatan KPK ini menghormati diri mereka sendiri dengan tidak bermain drama playing victim. Kalau sudah begini, siapa yang seharusnya malu? Siapa lagi kalau bukan Novel dan kawan-kawan? Tanpa mikir lama, tanpa harus menjadi ahli, publik sudah bisa melihat bagaimana drama yang mereka mainkan. Bahkan publik bisa membalik drama itu menjadi senjata makan tuan bagi Novel dan kawan-kawan. Katanya hebat, tanpa cacat, Raja OTT. Kenapa tidak bekerja saja dengan baik di lembaga lain seperti Polri atau bekerja di lembaga swadaya masyarakat anti korupsi? Gak perlu drama terus berulang kali. Atau memang sudah kecanduan main drama? Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda?